Apakah kalian tahu gambar yang satu ini? Pasti kalian belum mengetahuinya sama sekali. Dan halo guys, Dodiman di sini. Apa kabar buat para penonton abang di rumah? Pasti sehat selalu dan sehat untuk saya. Di video kali ini guys, kita akan kembali membahas soal misteri-misteri yang ada di Minecraft, sekaligus kayak misteri sekaligus plot twist dan juga rahasia-rahasia yang ada di Minecraft guys. Dan rahasia atau misteri yang kali ini akan abang bahas dan abang pecahkan adalah misteri tentang gambar yang abang perlihatkan ini guys. Tapi sebelum masuk videonya, alangkah baiknya buat kalian di subscribe, like, komen, dan juga bunyikan loncengnya guys. Kali ini abang akan tetapin like sampai 35 like. Buruan guys buat klik tuh button like-nya. Dan sengaja kita akan masuk ke dalam video soal pemecahan misteri yang ada pada foto yang abang perlihatkan ini guys. Dan let's go. Oke, sebelum kita masuk ke dalam yang namanya kesimpulan sekaligus teori dari gambar yang abang perlihatkan ini guys, abang akan sedikit menjelaskan soal gambar yang abang perlihatkan ini guys. Jadi sebenarnya gambar yang abang perlihatkan ini pasti kalian belum mengetahuinya sama sekali guys. Jadi abang akan menjelaskan soal gambar yang satu ini, karena emang gambar ini tuh cukup rumit kalau dijelaskan secara detail. Jadi abang akan menjelaskannya cukup detail dan rumit guys. Jadi sebenarnya gambar yang diperlihatkan oleh abang ini guys, sebenarnya adalah gambar tentang siklus pembentukan mob di Minecraft guys. Yang sebenarnya ini tuh siklusnya rumit dan membingungkan banget, karena ini sebenarnya siklusnya itu acak guys. Dimana kalau kita lihat dari gambarnya ada beberapa mob seperti Blaze, Enderman, Warden, Alley, Fake, Illusioner, yang dimana kelima mob ini itu diacak menjadi berbagai urutan guys, yang dimana urutannya ini kayak diacak gitu guys. Jadi abang akan menjelaskannya secara detail dan terperinci guys. Jadi sebenarnya kalau secara jelas dan juga harfiah guys, sebenarnya gambar ini menjelaskan tentang siklus pembentukan mob di Minecraft. Jadi abang akan menjelaskan sedikit masing-masing dari siklusnya tersebut. Jadi dari siklus tahap pertama sampai tahap terakhir akan abang jelaskan di video ini guys ya. Dan langsung aja kita akan masuk ke dalam penjelasan soal tahap siklus pembentukan mobnya, tahap pertama sampai tahap yang terakhir guys. Oke, tahap pertama diawali dengan mob Illusioner yang sebagai salah satu mob pertama yang menciptakan sekaligus mengembangkan teknologi yang bertenaga jiwa guys. Nah, pada tahap pertama ini guys, Illusioner adalah sosok yang bertanggung jawab atas pembentukan roh-roh Ancient Builder yang akhirnya berubah bentuk menjadi mob. Jadi secara jelas tahap pertama ini adalah bangsa Illusioner dan bangsa Illager itu menciptakan makhluk berjiwa atau makhluk yang terbuat dari jiwa yang paling pertama guys, yaitu Alley dan Vex. Nah, pada tahap pertama ini guys, bangsa Illusioner itu menciptakan soul mob atau jiwa mob pertama yang ada di Minecraft, atau mob yang memang itu terbuat dari jiwa guys, yaitu Alley dan Vex. Jadi untuk tahap pertamanya adalah tahap pembentukan makhluk-makhluk yang dari jiwa, atau tahap pertama ini lebih ke arahnya adalah pembentukan mob dari jiwa. Itu untuk tahap pertamanya guys. Dan kita akan lanjut ke tahap kedua. Nah, setelah tahap pertama guys, lalu tahap kedua. Tahap kedua adalah terciptanya mob Warden guys. Nah, mob Warden ini tercipta dari beberapa bahan seperti skull sensor, dan juga skull shriker. Dan setelah itu skull sensor atau skull shriker dan juga blok skull itu disatukan menjadi satu kesatuan agar terciptanya sebuah blok bernama skull block guys. Nah, kalau kita lihat seperti apa siklus pembentukan Warden pada gambar silsilah ini guys, abang cukup kesusahan. Jadi abang langsung ke intinya aja, karena kalau abang jelasin itu sangat-sangatlah rumit guys. Jadi kalau untuk tahap kedua adalah sistem pembentukan mob jiwa
raksasa atau kayak sistem pembentukan mob berjiwa. Kalau abang jelasin itu kalau abang jelasin itu guys di tahap keduanya ini itu kayak menjelaskan tentang abang lupa guys, cuman kalau abang secara intinya itu kayak tahap keduanya ini adalah tahap pembentukan mob warden melalui jiwa-jiwa dari para ancient builder. Maafin kalau abang agak sedikit susah-susah ngomongnya karena dikarenakan ya gambarnya ini susah dipahamin guys. Jadi otak abang juga ikut meledak karena ya abang harus memahaminya. Jadi kalau untuk tahap kedua secara intinya guys, kalau untuk tahap keduanya secara intinya tahap keduanya ini disebut sebagai tahap kedua adalah tahap pembentukan warden atau tahap pembentukan warden si mob pertama yang ada di Minecraft. Nah, kalau untuk tahap ketiga adalah tahap pembentukan mob Enderman. Bagaimana tahap pembentukan mob Enderman ini? Dikarenakan ini guys. Nah, kalau untuk tahap pembentukan mob Enderman sendiri guys, itu sudah dijelaskan pada story-nya sendiri, yaitu terjadinya perubahan ancient builder dari manusia menjadi Enderman karena mereka itu mengkonsumsi buah Corus terlalu banyak. Sebenarnya sih siklus Enderman terlebih dahulu guys yang seharusnya yang berjalan guys. Harusnya ini kan berjalan mundur guys. Cuman karena di sini kalau abang jelasin guys tidak berjalan mundur, itu kayak gak ngikutin timeline story Minecraftnya, langsung kayak diacak gitu, kayak biar terhubung antara pembentukan mob ini guys. Nah, setelah terbentuknya warden terjadilah sebuah peristiwa di DN, yaitu peristiwa yang dinamai sebagai perubahan ancient builder menjadi Enderman atau kutukan ancient builder. Nah, tahap ketiga ini adalah tahap yang menjelaskan soal kutukan ancient builder, yang dimana ancient builder itu dikutuk menjadi Enderman karena keserakan mereka di DN dan terlalu banyak mereka mengkonsumsi buah Corus guys. Sehingga di tahap ketiga ini adalah kutukan bagi ancient builder menjadi Enderman. Nah, untuk tahap ketiga guys. Nah, kalau untuk tahap keempat guys, ini adalah tahap terakhir dari seluruh tahap pada gambar ini, yaitu tahap pembentukan Blaze. Nah, pada gambar yang bagian tengah terdapat kayak ada gambar Blaze. Nah, pada gambar Blaze itu sendiri guys, terdapat dua item, yang satunya itu kayaknya tanaman dari Nether dan yang satunya itu adalah item yang biasanya kita temui kalau kita ini ngekill Blaze kalau nggak salah, sekaligus kayak kita itu trade ke pinglin guys. Nah, kalau untuk tahap keempat adalah tahap pembentukan jiwa bara api guys. Nah, kalau untuk tahap keempatnya adalah pembentukan jiwa bara api. Nah, apa itu tahap pembentukan jiwa bara api? Ini adalah tahap terakhir setelah 3 tahap yang tadi abang sebut, yaitu tahap pertama adalah tahap pembentukan jiwa, lalu tahap kedua adalah tahap pembentukan warden, lalu yang ketiga adalah tahap pembentukan kutukan bagi ancient builder, lalu yang keempat adalah tahap pembentukan jiwa bara api. Secara harfiah seperti itu guys kalau diurutkan menjadi sebuah urutan seperti silsilah guys. Jadi abang menjelaskannya seperti itu, meskipun abang kepalanya agak muter-muter dikit, bahkan otak abang guys sampai meledak-ledak, bahkan ini kepala abang udah panas banget guys, dikarenakan abang harus mengurutkannya secara inti dan juga secara detail. Meskipun pada tahap kedua yang tadi abang sebut itu abang langsung ke intinya karena soal pembentukan warden ini cukup sulit, namun abang baru nyadar guys kalau sebenarnya tahap kedua ini adalah tahap pembentukan jiwa warden melalui roh-roh dari ancient builder yang masih terperangkap di overworld dan belum tenang, jadi dikumpulin menjadi satu dan terciptalah warden. Kalau untuk tahap keduanya abang lupa guys soal narasi itu, soalnya abang ini gak nyatet di kertas, soalnya abang ya kalau nyatet di kertas ya abang susah buat nge-recordnya karena abang harus satu pegang HP, satu pegang kertas, jadi susah guys buat gerakin screen abang guys. Dan kita akan langsung aja pindah ke dalam teori soal gambar yang satu ini guys. Oke, untuk teorinya sih cuman teorinya itu ada berapa guys ya?
Sebenarnya teorinya ini hanya ada satu juga guys, seperti teori dari gambar pola yang kemarin-kemarin abang upload guys. Jadi sebenarnya teori yang ini cuma satu teori, jadi mohon buat kalian dipahamin dan dicatat guys. Jadi teori yang abang lontarin pada gambar yang abang perlihatkan ini, jadi abang berteori kalau gambar yang diperlihatkan dan juga yang diposting oleh YouTuber Prodigal ini guys, sebenarnya adalah gambar yang menjelaskan soal siklus pembentukan item-item di Minecraft sekaligus siklus pembentukan mob-mob yang ada di Minecraft. Karena secara harfiah kalau kalian perhatikan gambar siklus Minecraftnya atau gambar siklus pembentukan mobnya, juga terdapat item mereka masing-masing, seperti item blaze yang itu gambarnya kayak tanaman dari nether sama blaze rod kalau nggak salah teman-teman. Lalu enderman yang dimana dia itu item khususnya adalah ender pearl dan ender eye. Sedangkan kalau untuk warden itu adalah skull striker dan juga skull. Lalu sedangkan kalau untuk electioner itu adalah buah atau hati laut sama lapis lazuli. Lalu sedangkan ele sama sifex itu api unggun, sama 3 item yang kalau abang nggak salah itu ada api unggun jiwa sama jiwa atau soul guys. Sehingga abang berteori kalau sebenarnya gambar yang diperlihatkan sekaligus gambar yang abang perlihatkan ini sebenarnya adalah gambar yang menjelaskan soal siklus pembentukan mob sekaligus siklus asal usul tentang pembentukan item-item yang ada di Minecraft guys. Jadi kalau untuk teori pertama adalah sebenarnya guys gambar yang abang perlihatkan ini itu menjelaskan soal siklus pembentukan mob sekaligus siklus pembentukan item-item yang ada di Minecraft guys. Dan kita langsung aja masuk ke dalam kesimpulannya guys. Let's go. Oke, jadi apa dong kesimpulan dari gambar yang abang perlihatkan ini? Jadi gambar yang abang perlihatkan dan juga abang jelasin pada video ini sebenarnya gambar yang diposting oleh Prodigy alias YouTuber teori Minecraft ini sebenarnya adalah gambar yang menjelaskan soal pembentukan atau siklus pembentukan mob dan juga item-item yang ada di Minecraft. Secara inti itu kayak gambar ini kayak menjelaskan soal pembentukan mob yang ada di Minecraft, seperti pembentukan mob warden, pembentukan mob electioner, pembentukan mob ele, fake, enderman dan juga blaze. Sehingga abang menyimpulkan bisa jadi gambar yang abang perlihatkan ini bisa jadi adalah siklus pembentukan mob yang memang itu ada logikanya, seperti enderman yang sebenarnya adalah ancient builder yang memakan buah chaos dan akhirnya berubah menjadi enderman, seperti warden yang sebenarnya warden ini diciptakan dari jiwa-jiwa ancient builder yang dikumpulkan, ataupun blaze yang sebenarnya juga sama seperti warden, yaitu jiwa-jiwa dari ancient builder yang terjebak di nether dan akhirnya dikumpulkan dan dibentuk menjadi blaze, ataupun seperti ele yang sebenarnya tercipta dari jiwa-jiwa ancient builder juga yang dikumpulkan oleh electioner dan electioner menciptakan ele dan fake. Jadi guys, kesimpulannya adalah sebenarnya gambar yang ada pada video abang ini atau gambar yang abang perlihatkan ini adalah gambar yang menjelaskan soal siklus pembentukan mob di Minecraft sekaligus pembentukan item yang ada di Minecraft. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya gambar yang abang perlihatkan ini adalah gambar yang menjelaskan soal siklus pembentukan mob yang ada di Minecraft sekaligus item-itemnya yang sesuai dengan cocok logika guys. Dan yang suka dengan video ini jangan lupa subscribe, like dan juga komennya guys ya. Dan kali ini abang akan tetapin like sampai 35 like buruan guys buat klik button like-nya. Dan aku Dediman, bye. Ara-ara, sayonara.